Bab 171, Kota Sepi. Lebih panas dari api, lebih tajam dari pedang. Salah satu dari karakteristik ini sangatlah kuat, apalagi jika dua di antaranya digabungkan. Ini adalah aset terbesar Qin Yi Chen saat ini. Faktanya, selama terakhir kali di reruntuhan kuno di bawah tebing kayu hitam, atribut misterius ini telah memberinya keuntungan besar. Menangkal roh jahat seperti roh kematian, menarik. Qin Yi Chen menjadi semakin penasaran tentang atribut energi Yuannya. Dengan karakteristik energi Yuannya, peluangnya untuk memasuki zona kematian kali ini bahkan lebih besar. Di kedalaman Northern Wastelen yang tampak tandus, paling dekat dengan gerbang kematian, ada sebuah kota terkenal, Kota Aliansi. Kalau dipikir-pikir, ini bukan kota sungguhan. Bangunan-bangunan di dalamnya hanya berupa rumah-rumah dari tanah liat, membuat tempat itu tampak semakin sepi. Kota Aliansi adalah tujuan Qin Yi Chen untuk perjalanan ini. Sepanjang perjalanan, Qin Yi Chen menggunakan persepsi energi spiritualnya untuk menghindari banyak tentara bayaran. Dengan kecepatan penuh, dia hanya butuh 2 hari penuh untuk memasuki kedalaman Northern Wastelen. Sebuah bangunan besar, seperti binatang iblis kuno yang tergeletak di padang pasir, tampak samar-samar dalam pandangannya. Itu tentu saja tujuannya, Kota Aliansi. Alliance City adalah kota yang tersisa di Northern Wastelen. Kota itu sangat megah dan besar. Kemudian, setelah banyak ahli yang lewat memperbaikinya, kota itu menjadi tempat peristirahatan dan berkumpul bagi banyak petualang di kedalaman Northern Wastelen. Kota besar itu diam-diam berjongkok di padang pasir yang dipenuhi jurang, seperti binatang raksasa dari zaman dahulu. Meskipun sudah hancur, kota itu masih memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Ketika Qin Yi Chen tiba agak jauh dari kota Aliansi, dia sudah menemukan banyak petualang yang keluar masuk kota. Tingkat aktivitas ini tidak diragukan lagi sangat berbeda dari situasi di sepanjang jalan di mana dia hampir tidak bertemu siapapun. Menatap keluar dari gerbang kota, senyum tipis tersungging di bibir Qin Yi Chen. Dia berjalan menuju kota Aliansi dengan langkah santai. Mungkin karena gerbang kematian akan segera terbuka, jalan-jalan di dalam kota ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Suasananya sangat bising. Seperti yang diharapkan dari kota Aliansi. Merasakan aura kuat di sekelilingnya di jalan, dengan yang terlemah adalah master bela diri tahap puncak, Qin Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Pembukaan gerbang kematian adalah mimpi buruk bagi banyak orang biasa, tetapi pada saat yang sama, ada banyak ahli, seperti Qin Yi Chen, yang datang ke sini dengan niat memburu roh kematian dan memperoleh mutiara roh. Di sebelah barat kota Aliansi adalah gerbang menuju zona kematian, gerbang kematian. Itulah alasan mengapa begitu banyak ahli berkumpul di kota ini. Setelah memasuki kota Aliansi, Qin Yi Chen pertama-tama dengan santai menemukan penginapan yang tenang di kota dan menetap. Setelah bepergian tanpa henti selama beberapa hari, prioritasnya adalah beristirahat dan memulihkan diri, lalu bersiap memasuki zona kematian. Di malam hari, bahkan di dalam penginapan, Qin Yi Chen masih bisa merasakan energi kematian yang mengerikan mengamuk di dunia ini, membuat banyak orang merasa sangat tidak nyaman. Mungkin ini juga alasan mengapa tidak ada yang berani tinggal lama di Wastelen Utara. Energi kematian sedang berkembang pesat. Untunglah aku berhasil tepat waktu, merasakan energi kematian yang merajalela ini. Qin Yi Chen benar-benar merasa lega. Berkembangnya energi kematian berarti gerbang kematian akan segera terbuka. Keesokan harinya, energi kematian yang ganas itu tampaknya tidak melemah seiring fajar menyingsing. Seluruh kota Aliansi tampak diselimuti aura yang samar. Aura itu dingin menusuk tulang, tampak suram dan menakutkan, membuat orang-orang merasakan tekanan yang hebat. Namun, perasaan ini menghilang tanpa jejak setelah Qin Yi Chen mengaktifkan teknik tubuh rohnya. Setelah mandi di pagi hari dan menenangkan diri, Qin Yi Chen langsung menuju bagian barat kota Aliansi. 10 km di sebelah barat kota Alliance adalah tempat gerbang kematian akan terbuka. Setiap kali gerbang kematian terbuka, hampir semua ahli yang ingin menjelajah ke gerbang kematian akan berkumpul di sisi barat kota Aliansi. Qin Yi Chen pergi ke sana saat ini untuk memahami pesaing kuat apa yang akan dia hadapi di antara para ahli yang memasuki gerbang kematian kali ini. Pada saat ini, di tembok kota sebelah barat kota Aliansi, ratusan ahli sudah berdiri berdesakan. Tatapan mereka saling mengamati, sesekali melihat ke kejauhan. Di luar tembok kota, sepertinya terdengar suara-suara pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setelah diperiksa dengan teliti, tidak ada seorang pun di sana.
Jika melihat lebih jauh, tanah mulai tampak ganas. Sebuah retakan besar sepanjang ratusan meter terbelah di tanah. Retakan ini lebarnya sekitar 100 meter, gelap gulita di kedalamannya, seperti lorong menuju alam baka. Angin kencang yang suram dan tak berujung melolong keluar darinya, seperti penghalang yang memisahkan dunia dalam dan luar. Tentu saja di sanalah gerbang kematian berada. Itu juga merupakan daerah terlarang di seluruh Northern Wasteland. Banyak ahli telah memasukinya untuk mencari harta karun, tetapi dengan setiap pembukaan gerbang kematian, sebagian besar dari mereka akan binasa di dalam. Ketika Qin Yichen tiba di tembok kota, banyak tatapan mata tertuju padanya. Melihat bahwa dia tampak baru berusia sekitar 17 atau 18 tahun, namun memancarkan aura seorang martial grandmaster, banyak yang diam-diam terkejut. Namun itu hanya berlangsung sebentar. Bagi kebanyakan orang, tatapan mereka penuh dengan ejekan dan penghinaan. Mampu mencapai alam grandmaster bela diri di usia 17 atau 18 tahun jelas berarti dia seorang jenius, tetapi mengandalkan kekuatan setingkat ini saja untuk memasuki zona kematian hampir tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Qin Yichen tidak terlalu memperhatikan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Pandangannya menyapu sekeliling, dan matanya sedikit terfokus. Dia bisa merasakan ada banyak aura kuat di area ini. Setelah mengamati sekeliling, tatapan Qin Yichen beralih ke bagian depan tembok kota. Di sana, beberapa sosok berdiri dengan gagah, semuanya memancarkan aura yang sangat kuat. Ahli alam roh. Merasakan aura yang kuat ini, sedikit keterkejutan melintas di mata Qin Yichen. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan begitu banyak ahli alam roh setelah meninggalkan dinasti Unicorn Surgawi. Orang-orang ini adalah pakar top dari berbagai kerajaan atau datang dari provinsi tengah. Setiap orang punya pilihannya sendiri. Semoga tidak ada konflik, Qin Yichen bergumam dalam hati, lalu perlahan menutup matanya. Dia seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Semua suara bising tersaring keluar. Keadaan meditasi ini berlangsung sekitar 10 menit ketika pikirannya tiba-tiba tergerak. Keributan di sekelilingnya tampak menyatu. Seketika, dia mengalihkan pandangannya ke satu arah. Bab 172, Bian Lingsu. Mata Qin Yichen yang tertutup rapat perlahan terbuka. Pandangannya beralih ke sumber keributan. Dia melihat seorang wanita anggun bergaun hitam berjalan perlahan ke depan tembok kota. Wanita ini tampak sangat muda, dengan kulit seputih salju. Rambut hitamnya yang lembut diikat ke belakang dengan pita kuning sederhana, memberinya pesona yang unik. Karena sudutnya, Qin Yichen hanya bisa melihat bagian belakangnya, namun lekuk tubuhnya yang sangat sempurna tidak dapat disembunyikan. Orang bisa membayangkan bahwa kecantikan wanita ini pastilah setingkat penghancur negara. Tentu saja, ini juga terlihat dari tatapan mata orang-orang di sekitarnya yang tiba-tiba menjadi panas. Yang diperhatikan Qin Yichen adalah sosok yang mengikuti di belakang wanita ini. Orang ini sepenuhnya terbungkus jubah hitam, dan aura yang terpancar dari orang ini jelas berasal dari alam roh. Tidak hanya itu, bahkan dari kejauhan, orang ini memberi Qin Yichen perasaan yang sangat berbahaya. Itu adalah perasaan yang tidak bisa dirasakan oleh para ahli alam roh biasa. Aku tidak pernah menyangka bahwa pembukaan gerbang kematian ini akan menarik bahkan si jenius dari keluarga Bian. Itu Bian Lingzu dari keluarga milenial, keluarga Bian, kan? Konon katanya dia adalah ahli alkimia yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Kecantikannya konon katanya sangat memukau. Kudengar Bian Lingzu sudah menjadi master alkimia kelas 3. Kalau begitu, mengapa keluarga Bian mengizinkannya datang ke zona kematian Belantara Utara? Melihat betapa berbakatnya dia punya peluang besar untuk memasuki menara alkimia. Mendengarkan bisikan-bisikan di sekitarnya, hati Qin Yichen tergerak, dan dia tiba-tiba mengerti. Jadi dia dari keluarga Bian. Tidak heran ahli sekuat itu mengikutinya. Bian Lingzu tampaknya akan menerobos ke alam roh dalam hal kultivasi energi spiritualnya. Tujuannya datang ke zona kematian sudah jelas. Dia bertujuan untuk mendapatkan kesempatan untuk menerobos kultivasi energi spiritualnya ke alam roh. Qin Yichen mengerutkan bibirnya. Wanita ini memiliki tujuan yang sama seperti dirinya, dan dia memiliki eksistensi yang tangguh di belakangnya yang membuatnya waspada. Dia sendiri cukup kuat. Saat Qin Yichen menatapnya, dia sepertinya merasakannya dan menoleh. Sepasang mata seperti kaca berwarna menatap Qin Yichen di tengah kerumunan, bulu matanya yang panjang berkibar dengan daya tarik yang tak ada habisnya. Di bawah tatapan seperti itu,
pria manapun yang berdarah panas akan merasakan gelombang api kotor naik di dalam dirinya. Dia terlahir dengan pesona seorang penggoda. Merasakan denyut nadinya meningkat, jantung Qin Yichen juga menegang. Baru saja, dia benar-benar yakin bahwa Bian Lingzu tidak menggunakan energi spiritual untuk memberikan teknik mantra padanya. Namun, dia masih bisa memengaruhi pikirannya. Hanya ada satu kemungkinan, wanita yang sangat cantik ini memiliki pesona bawaan. Dia mampu memikat hati dengan setiap gerakannya. Energi spiritual Qin Yichen melonjak keluar dari manik jiwa surgawinya, sepenuhnya menahan godaan dari mata Bian Lingzu. Saat dia menahannya, dia melirik ke samping dan melihat banyak pria dengan wajah memerah, dan tubuh sedikit membungkuk. Bagian bawah mereka menonjol, tampak sangat canggung. Nona muda, gerbang kematian akan segera terbuka. Tepat saat Bian Lingzu sedang mengamati Qin Yichen, sebuah suara tua terdengar dari sampingnya. Dia menoleh ke belakang, mengarahkan pandangannya ke cakrawala di depan. Pada saat ini, di sebelah barat kota aliansi, badai hitam melesat keluar dari celah yang tampak seperti bekas luka di bumi. Jarak pandang memburuk dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di tembok kota, keributan juga mereda, dengan hampir 1000 pakar menahan napas saat menyaksikan pemandangan ini. Saat penghalang badai hitam menghilang, itulah saat gerbang kematian terbuka. Gelombang energi Yuan yang kuat melonjak di tembok kota. Hanya dalam waktu 10 menit, badai hitam itu hancur total. Momen itu datang sangat cepat. Gerbang kematian terbuka, maju. Kudengar seorang ahli alam roh meninggal di sana terakhir kali. Kita harus bergegas. Kita mungkin bisa mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh ahli itu. Mereka mengatakan reruntuhan di dalamnya setara dengan fondasi keluarga milenial saat ini. Jika kita bisa mendapatkan satu barang saja, itu akan bermanfaat bagi kita seumur hidup. Dengan serangkaian teriakan, energi Yuan melonjak di tembok kota-kota aliansi. Satu demi satu sosok melompat turun dari tembok kota, bergegas menuju gerbang kematian, seolah takut tertinggal. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, menatap gerbang kematian yang terbuka. Sosoknya juga dengan santai mengikuti kerumunan menuju gerbang kematian. Di barisan paling depan kerumunan itu terdapat beberapa ahli alam roh. Sosok mereka bersinar, dan dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, mereka telah meninggalkan semua orang dan memasuki gerbang kematian. Bian Lingzu juga mengikuti jejak para ahli alam roh tersebut dengan saksama dan menjadi salah satu dari sedikit orang pertama yang masuk. Qin Yichen mengikuti kelompok ahli kedua, melesat masuk melalui pintu masuk gerbang kematian. Begitu dia melangkah ke gerbang kematian, angin dingin yang mengerikan bertiup di wajahnya. Bahkan Qin Yichen merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya di bawah angin ini. Qin Yichen tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Dia merangsang energi Yuan-nya, mengalirkannya ke seluruh tubuhnya, dan rasa dingin yang menusuk itu sepenuhnya hilang dari tubuhnya. Namun, para ahli yang masuk bersama Qin Yichen tidak memiliki energi Yuan yang efektif untuk melindungi mereka dari hawa dingin. Mereka semua langsung menggigil begitu angin dingin ini bertiup. Baru setelah mereka dengan susah payah memobilisasi energi Yuan di tubuh mereka, mereka merasa sedikit lebih baik. Setelah para ahli itu menenangkan diri, bulu kuduk mereka berdiri tegak lagi. Mereka melihat bahwa di depan mereka ada ruang terbuka selebar sekitar 1000 meter. Ruang terbuka ini berwarna merah tua, dengan bau aneh yang tercium dari tanah. Saat ini, ada ratusan roh kematian yang melayang di atas tanah. Tubuh roh kematian ini agak transparan dan seperti ilusi, tetapi mereka memiliki rambut hitam yang tumbuh di tubuh mereka. Ini melambangkan kekuatan mereka, dengan masing-masing roh kematian berada di alam martial Grandmaster. Di tengah-tengah roh kematian ini ada sebuah lorong, yang jelas dibuat secara paksa oleh para ahli alam roh yang masuk lebih dulu. Pada saat ini, lorong ini perlahan menutup. Wosh! Qin Yichen sama sekali tidak ragu-ragu. Dia menghentakkan kaki dengan keras ke tanah, menggunakan teknik jatuh, sosoknya berubah menjadi gumpalan asap hijau, dengan cepat bergegas menuju lorong ini. Oh, hanya mencari kematian. Melihat tindakan Qin Yichen, banyak mata orang berkilat mengejek. Bagaimanapun, seorang anak martial Grandmaster tingkat awal benar-benar ingin menggunakan lorong yang dibuka oleh para ahli Spirit Realm untuk masuk lebih dalam. Anak ini jelas hanya mencari kematian. Bab 173, Monster. Benar saja, saat Qin Yichen melesat maju, roh kematian di sekitarnya sepertinya merasakan seseorang datang untuk mencari kematian.
Seketika, beberapa roh kematian berambut hitam, membawa angin busuk yang memuakkan, menerkam ke arah Qin Yi Chen. Boom! Tepat saat mereka hendak menangkap Qin Yi Chen, energi Yuan yang hampir transparan keluar dari tubuhnya. Merasakan sensasi panas yang menyengat ini, roh kematian yang telah memperoleh sedikit kesadaran ini, menunjukkan rasa takut yang manusiawi pada pupil mereka yang layu. Tubuh mereka sedikit menegang, dan di celah ini, Qin Yi Chen mengoperasikan teknik jatuh dari teknik kultivasi tanpa nama secara ekstrim. Sosoknya melesat bagai kilat, dengan cepat melewati sekumpulan roh kematian dan masuk ke dalamnya. Apa? Dia benar-benar menerobos masuk. Bagaimana ini mungkin? Melihat Qin Yi Chen melewati sekelompok roh kematian di hadapan mereka, banyak ahli menunjukkan ekspresi tidak percaya di mata mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua orang pakar yang lebih cerdas bergerak dan segera mengikutinya dari belakang. Namun, kali ini, roh kematian tidak membeku. Mereka sepenuhnya menunjukkan kengerian roh kematian. Dalam waktu hampir satu tarikan napas, beberapa ahli ini dicabik-cabik oleh roh kematian. Darah segar menetes ke tanah, tetapi tidak membeku. Sebaliknya, darah itu secara aneh diserap oleh sebidang tanah ini, menghilang dari pandangan. Pada saat ini, para ahli yang baru masuk akhirnya mengerti mengapa tanah di hadapan mereka tampak merah tua. Hamparan tanah merah gelap sepanjang 1000 meter. Berapa banyak darah yang dibutuhkan untuk mewarnainya menjadi merah? Memikirkan hal ini, para ahli yang baru pertama kali masuk ke sini tidak dapat menahan rasa takut yang menusuk tulang. Beberapa bahkan ingin mundur. Semuanya, mari kita bergabung, kalau tidak, tidak akan ada seorang pun yang bisa memasuki zona kematian. Setelah beberapa saat, seseorang di antara kerumunan akhirnya angkat bicara dan memberikan saran. Usulan ini langsung mendapat banyak pendukung. Entah mereka datang untuk memburu roh kematian demi mutiara roh atau mencari harta karun di kedalaman zona kematian, mereka pasti harus melawan roh kematian ini. Setelah itu, hampir 1000 ahli manusia mulai bertarung dengan roh kematian berambut hitam ini. Untuk sementara waktu, berbagai jeritan melengking tak henti-hentinya, dan darah segar sekali lagi mewarnai tanah ini menjadi merah. Namun semua ini tidak lagi menjadi perhatian Qin Yi Chen. Setelah melewati lorong dan memasuki zona kematian, meskipun masih sunyi senyap dengan angin suram, namun tempat itu tentu tidak terlalu ramai dengan roh kematian seperti di wilayah luar. Di dalam, langit berwarna abu-abu yang menyeramkan, tanpa sinar matahari yang terlihat. Tidak ada aliran udara di sekitarnya, memberikan perasaan yang sangat menyesakkan. Qin Yi Chen dengan cepat mengunci ke satu arah dan melesat menuju reruntuhan yang bobrok. Kota ini dulunya merupakan kota terbesar di wilayah utara, tetapi tembok kotanya telah runtuh sepenuhnya, dan bangunan-bangunan di dalamnya sebagian besar telah runtuh. Bahkan bangunan yang melambangkan bekas menara alkimia telah terbelah dua, menunjukkan betapa sengitnya pertempuran saat itu. Seluruh kota besar, dengan populasi puluhan juta jiwa, mungkin bahkan tidak memiliki 1/10 pun yang selamat. Justru karena inilah zona kematian saat ini terbentuk. Sosok Qin Yi Chen dengan cepat menghilang ke halaman yang bobrok. Di dalam, dinding runtuh, layar rusak, rumput liar tumbuh liar, dan sarang laba-laba ada di mana-mana, memancarkan aura dingin. Tak lama kemudian, Qin Yi Chen menemukan roh kematian berambut hitam. Tepat saat roh kematian itu berbalik, sebilah pedang panjang berwarna putih susu menembus kepalanya. Seketika, pedang itu membeku dan jatuh, dan mutiara roh juga jatuh ke tanah dengan bunyi ding. Qin Yi Chen dengan senang hati mengambil mutiara roh dan langsung memurnikannya. Memang, mutiara roh dari roh kematian berambut hitam tidak ada bandingannya dengan roh kematian berambut putih. Satu mutiara bernilai setidaknya puluhan. Begitu dia mengonsumsinya, Qin Yi Chen merasakan jiwanya meningkat. Sepertinya alam kultivasi roh kematian tidak terlalu rendah. Qin Yi Chen tidak perlu khawatir seperti master alkimia lainnya tentang memurnikan terlalu banyak dan menyebabkan kekacauan. Lucu sekali, jika dia tidak dapat mengendalikan energi spiritual yang begitu kecil, maka gelar Santo Alkimia miliknya akan sia-sia. Dapat dikatakan bahwa sekarang, Qin Yi Chen tidak kekurangan apapun kecuali mutiara roh. Selama dia memiliki cukup mutiara roh untuk diserap, dia dapat terus meningkatkan kultivasi energi spiritualnya tanpa khawatir tentang efek samping apapun. Akan tetapi, saat ia asyik memburu roh kematian dan melahap mutiara roh, ia tidak menyadari bahwa sebuah bayangan hitam telah mengikutinya dari belakang, membuka mulutnya yang besar,
hendak menelannya dalam satu gigitan. Raungan. Tiba-tiba, manifestasi naga muncul di mata monster ini, menyebabkannya seketika terhenti. Qin Yichen akhirnya merasakan sesuatu yang tidak biasa dan segera berbalik. Kemudian, jejak keterkejutan melintas di matanya. Monster macam apa ini? Kelihatannya seperti anjing, tetapi sebenarnya bukan anjing. Mulutnya seperti sapi. Yang paling aneh adalah ia memiliki dua tanduk berdaging di kepalanya, sehingga kemiripannya sulit dijelaskan. Bahkan dengan pengetahuan Qin Yichen, dia tidak dapat mengenali benda apa ini. Perubahan mendadaknya menyebabkan pertemuan pertama mereka. Qin Yichen tercengang. Monster itu juga tercengang. Keduanya hanya saling menatap kosong selama beberapa saat, lalu perlahan menjauh, saling mengamati dengan rasa ingin tahu. Monster itu bingung mengapa ia melihat manifestasi naga pada Qin Yichen. Qin Yichen semakin bingung bagaimana makhluk hidup bisa muncul di zona kematian. Keduanya menganggap keberadaan satu sama lain sangat luar biasa. Keduanya merasa bahwa keberadaan satu sama lain menentang akal sehat dan logika. Tepat saat Qin Yichen ingin menggunakan pedang rohnya untuk menguji seberapa kuat monster ini, makhluk aneh di seberangnya tiba-tiba duduk seperti anjing. Kemudian, menjulurkan lidahnya. Makhluk itu terengah-engah padanya, tampak agak menjilat. Namun, Qin Yichen tetap tidak lengah. Bagaimanapun, ini adalah zona kematian. Monster di hadapannya memiliki bulu berkilau dan penuh vitalitas, tidak menunjukkan tanda-tanda terkikis oleh energi kematian. Itu sungguh aneh. Yang paling mengejutkan Qin Yichen adalah dia tidak bisa mengetahui level monster ini. Misalnya, jika melihatnya sekarang, ia seperti anjing kampung yang tidak berbahaya, tanpa tanda-tanda bahaya apapun. Namun bagaimana seekor anjing kampung bisa bertahan hidup di sini? Seolah merasakan permusuhan Qin Yichen, mata monster ini yang besar dan bening ditutupi lapisan kabut, menatapnya dengan agak sedih. Apakah kamu ingin mengikutiku? Qin Yichen bertanya dengan nada bingung. Huf, monster itu terengah-engah seperti anjing kampung, mengibas-ngibaskan ekornya dengan kuat. Namun, kibasan ekor itu meninggalkan bekas yang jelas di tanah. Sungguh, makhluk ini jauh dari sederhana. Bab 174, Tanah Penuh Mutiara Roh. Qin Yichen jelas tidak akan merasa tenang membiarkan monster seperti itu mengikutinya. Namun, dia tidak sepenuhnya percaya diri dalam berhadapan dengan monster ini saat ini. Karena, tidak peduli seberapa pura-puranya monster itu, Qin Yichen tidak melihat rasa takut di matanya, hanya rasa ingin tahu. Ya, monster ini penasaran padanya. Mungkinkah jiwa binatang yang menariknya? Qin Yichen menyentuh jiwa binatang di dadanya, menjadi lebih waspada. Dia berencana untuk menggunakan jiwa binatang ini saat menerobos ke alam roh. Jangan ikuti aku, atau, Qin Yichen mengayunkan pedang rohnya ke depannya, lalu perlahan berbalik untuk melanjutkan penjelajahan. Mata monster itu dengan jelas memperlihatkan rasa jijik terhadap ancamannya, karena ia masih mengikuti jauh di belakang Qin Yichen, mengawasinya memburu roh kematian. Pada awalnya, Qin Yichen agak gelisah, tetapi setelah beberapa kali menghadapi situasi sulit melawan roh kematian dan monster itu tidak memanfaatkannya, dia pun perlahan-lahan mulai melonggarkan kewaspadaannya. Mungkin sebenarnya tidak ada niat buruk terhadapnya. Melolong, ketika Qin Yichen melihatnya lagi, monster itu melolong padanya, lalu mengibaskan ekornya dan perlahan berjalan ke arah lain. Saat berjalan, ia terus melihat ke belakang, memberi isyarat kepada Qin Yichen untuk mengikutinya. Setelah ragu-ragu beberapa kali, Qin Yichen akhirnya mengikutinya, ingin melihat apa yang sedang dilakukannya. Istana ini sudah hancur. Tangga, pilar, dan bahkan muralnya sangat rumit, tetapi terlalu rusak dan tidak lengkap. Karena sudah sangat tua, Qin Yichen tidak dapat melihat banyak hal. Monster itu berdiri di pintu masuk. Melihat Qin Yichen mengikutinya, ia menoleh dan memasuki istana. Qin Yichen mula-mula dengan hati-hati menggunakan energi spiritualnya untuk menyelidiki, dan setelah memastikan tidak ada roh kematian di dekatnya, dia menaiki tangga. Bagian dalam istana bahkan lebih bobrok, dengan beberapa lubang besar. Patung dewa yang tidak dikenal di atas istana juga telah runtuh, dengan puing-puing berserakan di mana-mana. Monster itu berdiri di tempat patung dewa awalnya berdiri. Qin Yichen mendekat dan pupil matanya tiba-tiba membesar. Apa yang baru saja dia lihat? Tanah yang penuh dengan mutiara roh. Segala ukuran, segala jenis yang bisa dibayangkan. Bahkan ada beberapa yang besar yang jelas bukan milik roh kematian berambut hitam. Mutiara roh alam roh.
Qin Yichen terkejut. Mungkinkah monster yang tampaknya biasa-biasa saja ini benar-benar dapat memburu roh kematian alam roh? Dia mengalihkan pandangannya ke monster itu, yang sedang duduk di sana sambil mengibas-ngibaskan ekornya dengan canggung. Kau ingin memberikan ini padaku? Qin Yichen tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Jika dia memurnikan ratusan mutiara roh ini, energi rohnya akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam roh. Pada saat itu, dia tidak akan takut pada siapapun di sini. Monster itu berteriak pada Qin Yichen, tampaknya sedang mengutarakan niatnya. Qin Yichen terkejut. Pada saat yang sama, dia tidak mengerti mengapa monster ini memberikan semua ini kepadanya. Mungkinkah dia tidak membutuhkan mutiara roh? Dia melihat kebencian terhadap mutiara roh itu di mata monster itu. Kalau begitu, aku akan mengambilnya. Menerima mutiara roh tentu saja berarti membiarkannya mengikutinya. Qin Yichen duduk di sana dan mulai memurnikan mutiara roh. Monster itu ada di dekatnya, seperti seorang penjaga, tetapi saat menatap Qin Yichen, ia dipenuhi rasa ingin tahu. Makhluk apapun tahu bahwa naga adalah yang tertinggi. Tak peduli sudah berapa tahun berlalu, di mana manusia di dunia ini sudah lama melupakan keberadaan naga, bahkan mempercayai bahwa naga hanyalah cerita fiksi yang tidak ada. Meskipun demikian, saat ini, monster ini benar-benar dapat merasakan keagungan tertinggi, naga, dari Qin Yichen. Waktu terus berjalan. Laut pengetahuan Qin Yichen bergetar, seolah-olah teriakan Phoenix bergema di dalamnya. Dengan sangat mudah, kultivasi energi spiritual Qin Yichen berhasil menembus ke tingkat kedua alam Grandmaster bela diri puncak. Meski begitu, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia terus memurnikan mutiara roh. Adegan ini membuat monster itu terkejut, ia bertanya-tanya mengapa orang ini tidak takut laut pengetahuannya meledak. Akan tetapi, terlihat bahwa setelah berhasil mencapai tingkat kedua dari Grandmaster bela diri puncak, Qin Yichen ternyata berhasil mengambil satu lagi mutiara roh alam roh. Dia awalnya ingin menghentikannya, tetapi Qin Yichen sudah mulai menyempurnakannya. Dampak dari mutiara roh alam roh membuat wajah Qin Yichen agak merah, urat-urat di dahinya menonjol, jelas saja membuatnya berada di bawah tekanan luar biasa. Di laut pengetahuannya, energi spiritual dari mutiara roh alam roh bagaikan tsunami, bergelora hebat, seakan ingin meratakan semua yang ada di dalamnya. Di bawah pengaruh seperti itu, manik jiwa surgawi juga berkedip. Qin Yichen menggertakkan giginya, mengoperasikan teknik Dewa Roh sepenuhnya. Sebuah pusaran perlahan muncul, menarik semuanya ke dalamnya, perlahan mulai berputar. Pusaran itu seperti lubang hitam, melahap segalanya. Bahkan energi spiritual mutiara roh alam roh pun akan perlahan-lahan tersedot masuk, lalu diubah menjadi tenaga bagi pusaran itu, membuatnya berputar lebih kuat, yang juga meningkatkan daya hisapnya. Secara bertahap, laut pengetahuan Qin Yichen kembali tenang. Namun, manik jiwa surgawi di tengah laut pengetahuannya menjadi lebih terang, cahayanya menyilaukan, menerangi seluruh laut pengetahuan. Kultivasi energi spiritualku sekarang setara dengan level ketiga dari alam Grandmaster bela diri puncak. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Terobosan ini tidaklah mudah. Jika bukan karena teknik Dewa Rohnya, ditambah dengan kendali dan penguasaannya yang luar biasa atas energi spiritual, orang lain yang menghadapi tekanan seperti itu pasti akan mengalami manik jiwa surgawi yang hancur dan laut pengetahuan terbelah. Bagaimanapun, itu adalah dampak dari energi spiritual alam roh. Tepat saat Qin Yichen hendak melanjutkan pemurnian, telinganya tiba-tiba berkedut dan dia membuka matanya, seseorang datang. Dia segera menyapu mutiara roh yang tersisa ke dadanya, lalu melihat sesosok tubuh yang rupawan dan sesosok tubuh tua terbang di atasnya. Itu adalah Bian Lingzu dari keluarga Bian dan ahli alam roh yang mengikutinya. Tatapan Bian Lingzu menyapu sekeliling, seolah sedang mencari sesuatu. Tak lama kemudian, dia menemukan Qin Yichen tak jauh dari sana, dan secercah keterkejutan melintas di matanya yang menawan. Dia memiliki sedikit kesan tentang Qin Yichen, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan memasuki zona kematian sendirian, dan bahkan tiba di sini sebelum dia. Energi spiritual di tingkat ketiga dari alam Grandmaster bela diri puncak. Setelah mengamati lebih dekat, Bian Lingzu sangat terkejut sekali lagi. Pria muda ini yang jelas terlihat beberapa tahun lebih muda darinya memiliki energi spiritual yang setara dengannya. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah ahli alkimia yang diakui oleh keluarga Bian. Sejak usia muda, dia menikmati banyak sumber daya dari keluarga Bian, dan memiliki guru-guru terkenal yang membimbingnya.
Keluarga Bian juga telah membayar mahal untuk mengundang seorang master dari Menara Alkimia untuk mengajarinya selama 3 hari. Begitulah caranya dia mencapai levelnya saat ini. Namun, sekarang, seorang pemuda yang mengenakan pakaian Rami telah mencapai tingkat yang sama dengannya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Dia mulai bertanya-tanya keluarga mana yang diam-diam telah membesarkan pemuda ini sebelum dirinya. Nona Bian memang cepat. Tepat saat dia hendak bertanya, sebuah suara datang, membuatnya menghentikan langkahnya. Bab 175, Pendekar Pedang, Raja Kematian. Pendatang baru itu berpakaian hijau, dengan pedang yang lebih besar dari telapak tangan di punggungnya. Dia memancarkan aura yang mengesankan dan mudah diingat. Melihat orang ini, ahli alam roh di belakang Bian Lingzu mengerutkan kening. Jelas, dia agak waspada terhadap pendekar pedang di hadapan mereka. Pedang pembelah awan merah, Zhong Zizen. Qin Yichen bergumam, jejak keterkejutan terpancar di matanya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan pendekar pedang ini, yang memiliki reputasi yang sangat buruk di Provinsi Tengah, di sini. Mungkinkah dia ada di sini karena rumor pedang badai api emas? Mata Qin Yichen berbinar. Pedang badai api emas merupakan senjata roh milik pendekar pedang legendaris dari wilayah utara. Dengan pedang ini, pendekar pedang terkuat menyapu seluruh wilayah utara, tak tertandingi oleh siapapun. Meski begitu, ia tetap tewas dalam pertempuran hebat, dan pedang badai api emas pun lenyap setelahnya. Dulu, banyak pasukan berusaha keras mencarinya, tetapi tetap tidak dapat menemukannya. Konon, saat gerbang kematian terakhir kali dibuka, seseorang melihat pedang yang menyala dengan api emas di zona kematian, mungkin karena rumor inilah Zhong Zizen tertarik ke sini. Bagaimanapun, pedang roh dari pendekar pedang terkuat terlalu menarik bagi seorang kultivator pedang seperti dia. Di kehidupan sebelumnya, Qin Yichen tidak peduli dengan hal-hal ini, tetapi sekarang berbeda. Dia berkultivasi menggunakan teknik kontrol pedang. Jika pedang roh di tubuhnya dapat memurnikan pedang badai api emas, kekuatan pedang rohnya secara alami akan meningkat ke tingkat lain. Akan tetapi, dia tidak tahu di mana pedang badai api emas berada. Setelah Zhong Zizen tiba, tatapannya pertama kali tertuju pada Bian Lingzu dan kemudian pada ahli alam roh itu. Dia hanya melirik Qin Yichen di kejauhan. Dari ekspresinya, dia tampaknya telah menjadikan Qin Yichen sebagai asisten yang dibawa oleh Bian Lingzu. Bagaimanapun, kultivasi energi spiritual di tingkat ketiga dari Grandmaster bela diri puncak tidaklah lemah. Namun, itu juga tidak sekuat itu. Hehehe, tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras seperti gertakan gigi, diikuti oleh 3 sosok yang mendekat dengan cepat. Di depan ada seorang pria yang wujudnya tersembunyi di balik jubah hitam. Wajahnya layu, bahkan agak mirip dengan roh kematian. Matanya cekung dalam, membuat tulang depannya tampak sangat menonjol dan menakutkan. Selain itu, tubuhnya dipenuhi dengan energi kematian yang pekat, hampir terasa seperti telah menyatu dengan aura zona kematian. Raja Kematian, An Cheng Tian. Melihat kemunculan tiba-tiba orang ini, Bian Lingzu dan Zhong Zizen tidak dapat menahan perubahan ekspresi mereka. Alasannya, tentu saja, karena identitas An Cheng Tian. An Cheng Tian awalnya berasal dari garis keturunan langsung keluarga milenial, keluarga An. Namun di masa mudanya, ia memasuki zona kematian ini dan tidak dapat keluar tepat waktu, sehingga terperangkap di dalam zona kematian selama 3 tahun penuh. Ia baru dapat melarikan diri setelah gerbang kematian kedua dibuka. Itu dianggap suatu keajaiban. Untuk zona kematian saat gerbang kematian terbuka dan saat tertutup, lokasinya benar-benar berbeda. Sebelum ini, belum pernah ada catatan tentang seseorang yang keluar hidup-hidup. Namun, An Cheng Tian, yang saat itu hanya seorang Grandmaster bela diri tingkat menengah, selamat. Tentu saja, harga yang harus dibayarnya adalah kondisinya saat ini. Dia sekarang bukan manusia atau hantu. Namun, dengan menyerap energi kematian, ia mengembangkan fisik yang aneh. Tubuhnya seperti roh kematian, dan ia bahkan dapat mengendalikan energi kematian, maka ia dijuluki Raja Kematian. Sekarang, di alam roh, kekuatannya jelas tidak bisa diremehkan. Di belakangnya ada 2 muridnya. Meskipun mereka tampak muda, mereka sangat mirip dengan An Cheng Tian. Wajah mereka pucat, dan seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan energi kematian. Mereka tidak berbeda dengan kerangka berbentuk manusia. Namun saat ini, mata mereka yang cekung terpaku pada sosok Bian Lingzu yang anggun, sambil terkikik tak henti-hentinya.
Tatapan mata mereka yang tak tersamar membuat Bian Lingzu mengerutkan kening. Jika mereka berada di Provinsi Tengah, dia pasti akan langsung marah, tetapi sekarang, dia harus menahan diri. Meskipun masih ada beberapa ahli yang belum menempuh jarak tersebut, dilihat dari aura mereka saat dia melewatinya, kultivasi mereka jelas tidak rendah. Jika dia berselisih dengan Raja Kematian saat ini, itu tidak akan bermanfaat baginya. Jika kultivasi energi spiritualnya tidak dapat menembus alam roh dalam perjalanan ke zona kematian ini, maka perjalanannya akan sia-sia. Dia harus bergabung dengan Menara Alkimia. Bergabung dengan Menara Alkimia dan menjadi ahli alkimia dari keluarga Bian merupakan status yang sangat berbeda. Melihat Bian Lingzu tidak menunjukkan tanda-tanda akan marah, Raja Kematian An Chengtian tampaknya memahami ketakutannya untuk bertindak dan segera tatapannya menjadi semakin tak terkendali. Melihat ini, ahli alam roh di belakang Bian Lingzu mengerutkan kening, melangkah maju, dan menegur, An Chengtian, perhatikan perilakumu. Menurutmu siapa dirimu? Kau hanya seorang pelayan. An Chengtian mengejek dengan nada menghina, auranya seperti hantu dan dingin. Kau, ahli alam roh itu melotot marah, ingin bergerak, tetapi dihentikan oleh Bian Lingzu. Raja Kematian An Chengtian terkenal eksentrik dalam hal temperamennya. Ia cenderung menyerang pada provokasi sekecil apapun. Di sini, baik waktu maupun medan mendukungnya. Jika terjadi perkelahian, pihak Bian Lingzu pasti akan kalah. Raja Kematian, sudah cukup. Tepat saat Bian Lingzu merasa sangat canggung, Zhong Zizen melangkah maju dengan wajah yang benar dan menegur Raja Kematian. Meskipun banyak yang takut pada An Chengtian, masih ada beberapa orang yang tidak takut padanya, seperti pendekar pedang tunggal yang terkenal sebelumnya, Zhong Zizen. Huff. Wajah An Chengtian menjadi gelap. Dengan dengusan dinginnya, angin dingin yang menusuk tulang menyapu istana. Saat angin dingin bertiup kencang, Zhong Zizen bergerak, dengan tegas berdiri di depan Bian Lingzu. Dia menoleh, memasang ekspresi sok suci, dan berkata kepada Bian Lingzu, Nona Bian, jangan takut. Dengan adanya aku di sini, An Chengtian tidak akan bisa menyakitimu. Pui. Melihat kejadian ini, An Chengtian langsung meludah ke tanah. Jarinya yang agak layu menunjuk ke arah Zhong Zizen, memperingatkan, Zhong Zizen, berhentilah berpura-pura di hadapanku. Siapa yang tidak tahu tentang perselingkuhanmu? Kau pikir kau punya muka untuk menceramahiku? Kau dari semua orang. Setelah mengatakan ini, An Chengtian melambaikan tangannya, mengambil sesuatu dari salah satu muridnya di belakangnya. Saat dia menjabat tangannya, benda di tangannya mengeluarkan suara melolong. Seketika, seluruh istana dipenuhi angin dingin yang mengamuk, membuat pasir dan batu beterbangan. Spanduk pencuri jiwa, lumayan. Melihat benda di tangan An Chengtian, kilatan cahaya melintas di mata Qin Yichen. Soul Stealing Banner merupakan artefak hebat untuk mengendalikan energi kematian. Sepertinya An Chengtian selamat saat itu karena ia memperoleh Soul Stealing Banner ini. Klang! Zhong Zizen bahkan lebih langsung. Dengan suara pedang tajam yang terhunus, dia menghunus pedang panjangnya. Pedang Qi yang tajam tiba-tiba menyapu. Tuan-tuan, mengapa tidak menyimpan kekuatan kalian untuk istana bawah tanah? Tepat ketika suasana menjadi tegang, Qin Yichen melangkah maju, tersenyum saat dia berbicara. Siapa kamu? Semua orang menatapnya. Siapa aku tidaklah penting. Qin Yichen melangkah maju 2 langkah dan melanjutkan, tujuan Nona Bian adalah mutiara roh berusia 1000 tahun, tujuan Zhong Zizen adalah pedang badai api emas, dan Raja Kematian, tujuanmu seharusnya adalah mengumpulkan energi kematian, kan? Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 176, Membuka Istana Bawah Tanah. Mendengar perkataan Qin Yichen, Zhong Zizen dan An Chengtian sama-sama mendengus dingin. Namun, mereka tidak punya alasan untuk membantah apa yang dikatakan. Karena tidak ada konflik kepentingan di antara kalian, mengapa tidak bekerja sama untuk membuka istana bawah tanah? Jika kalian terlambat, mungkin akan ramai. Melihat ekspresi mereka, bibir Qin Yichen melengkung membentuk senyum. Sepertinya tebakannya benar, jadi dia melanjutkan bicaranya. Setelah dia selesai berbicara, An Chengtian dan Zhong Zizen sudah menarik aura mereka.
Keduanya adalah individu yang berpengalaman dan tentu saja tidak ingin bertarung sampai mati saat ini. Terutama jika itu menyangkut seorang wanita. Nak, apakah kau tahu di mana istana bawah tanah berada? Saat menghadapi Qin Yichen, wajah Zhong Zizhen tidak menunjukkan sedikit pun ketulusan sebelumnya. Hehe, kau bertanya padaku tentang zona kematian. Senior, bukankah kau bertanya pada orang yang salah? Qin Yichen tidak terganggu oleh sikap Zhong Zizhen. Sebaliknya, dia menatap An Chengtian sambil tersenyum. Bagaimana mungkin seseorang yang telah tinggal di zona kematian selama 3 tahun tidak tahu di mana istana bawah tanah berada? Bocah, siapakah kau sebenarnya? Melihat Qin Yichen menunjukkan sikap yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya, An Chengtian menatap Qin Yichen dengan waspada. Rahasia istana bawah tanah tidak diketahui oleh sembarang orang. Itu adalah area inti dari zona kematian, inti dari medan perang kuno. Tentu saja, tingkat bahaya istana bawah tanah beberapa kali lebih tinggi daripada area lain di zona kematian. Tentu saja, dengan adanya bahaya, peluang untuk mendapatkan harta karun juga meningkat. Pada saat itu, An Chengtian bahkan sempat berpikir untuk membunuhnya. Hehe, apakah Raja Kematian yang perkasa peduli dengan orang tak dikenal sepertiku? Qin Yichen mengangkat bahu dan berkata, aku hanyalah seorang anak kecil yang akan mengikuti ujian menara alkimia. Aku datang ke sini hanya untuk mencoba keberuntunganku, untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan beberapa mutiara roh. Dia menyebutkan identitasnya, dengan harapan agar mereka waspada agar tidak menyakitinya. Mendengar perkataan Qin Yichen, mata Bian Lingzu menyipit. Dia samar-samar merasa bahwa pemuda ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Pada saat ini, ekspresi An Chengtian menjadi rileks. Melihat pakaian rami yang dikenakan Qin Yichen dan monster di sampingnya, sudut mulutnya melengkung menjadi senyum mengejek. Kamu hanya seorang martial grandmaster, tetapi kamu ingin mencoba peruntunganmu di istana bawah tanah. Sungguh konyol. Raja Kematian, jangan buang-buang waktu lagi, cepat beritahu kami jalan masuk ke istana bawah tanah. Zhong Zizhen langsung mengabaikan Qin Yichen dan berkata dengan tidak sabar kepada An Chengtian. Meskipun An Chengtian agak tidak senang dengan nada memerintah Zhong Zizhen, setelah mempertimbangkan bagaimana istana bawah tanah membutuhkan setidaknya 3 ahli alam roh yang bekerja sama untuk membukanya, dia mendengus dingin. Dia bergerak ke tengah, ke patung dewa yang runtuh dan berteriak. Tunjukkan dirimu. An Chengtian mengeluarkan teriakan serak, dan energi yin yang mengerikan tiba-tiba melonjak. Saat energi yin membanjiri keluar, sebuah penghalang yang samar-samar terlihat muncul di patung dewa yang runtuh, akhirnya menjadi terlihat oleh semua orang. Penghalang energi seperti perisai perlahan-lahan terwujud, dengan pola yang rumit dan tidak jelas di permukaannya. Tidak menyangka ada pintu masuk istana bawah tanah di sini juga, Qin Yichen tertegun, menatap monster di sampingnya dengan tatapan yang lebih aneh. Tidak kusangka kau benar-benar membuat sarang di pintu masuk istana bawah tanah. Kalian berdua, bergeraklah. An Chengtian melirik Zhong Zizhen dan tetua di belakang Bian Lingzu, dan berkata dengan datar. Melihat penghalang ini, An Chengtian dan tetua itu tidak membuang kata-kata. Keduanya bergerak ke depan perisai cahaya. Menyerang. Zhong Zizhen bergerak paling cepat. Pedang panjangnya diayunkan, bilahnya bergetar hebat, energi Yuan dengan cepat terkumpul di ujung pedang, akhirnya berubah menjadi cahaya pedang sepanjang sekitar 10 meter, menyapu dengan ganas. Swiss. Cahaya pedang itu melesat, menghasilkan suara angin yang memecah. Momentumnya sungguh menakjubkan. Wosh. Saat Zhong Zizhen menyerang, tetua itu juga mengayunkan lengan bajunya, membentuk pusaran energi Yuan yang berputar cepat di depannya. Di dalam pusaran itu, ada energi Yuan yang mengalir deras yang membuat kulit kepala seseorang geli. Maju. Sang tetua melambaikan tangannya, dan pusaran energi Yuan meraung keluar, seperti gelombang besar yang menghantam perisai cahaya itu. Wosh wosh. An Chengtian juga melambaikan spanduk pencuri jiwa di tangannya. Aliran energi yin hitam melayang keluar darinya, lalu berubah menjadi lubang hitam yang menyeramkan. Dengan kilatan cahaya hitam, lubang ini tampak merobek udara, melolong keluar. Begitu ketiganya menyerang, energi Yuan di sekitar mereka berfluktuasi dengan hebat. Melihat gangguan yang disebabkan oleh ketiganya, mata Qin Yichen menyipit. Ahli alam roh dapat mengerahkan energi Yuan sejauh ini, sungguh tidak sabar, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Kekuatan untuk mengumpulkan energi Yuan langit dan bumi hanya dengan satu gerakan benar-benar menggoda. Namun,
Ia yakin bahwa suatu hari nanti, ia pasti akan melampaui orang-orang sebelum dirinya. Dalam pandangan Qin Yichen, ketiga serangan dahsyat itu telah menghantam penghalang itu dengan keras. Boom! Yang pertama tiba adalah cahaya pedang Zhong Zizhen yang sangat tajam. Pedang Qi menghantam satu titik pada perisai cahaya. Cahaya pedang yang sangat keras dan tajam menyebabkan riak-riak pada perisai cahaya, dan warna perisai cahaya juga agak redup. Menabrak. Pusaran yang dibentuk oleh energi Yuan yang kuat mengikuti dengan saksama di saat berikutnya, semuanya mengalir ke titik yang sama. Seketika, riak-riak pada perisai cahaya menyebar lebih cepat, dan beberapa simbol pada perisai cahaya terhapus sepenuhnya. Swiss. Akhirnya lubang hitam itu pun melolong. Meledak. Tepat saat lubang hitam ini hendak menabrak perisai cahaya, An Chengtian dengan lembut mengucapkan sepatah kata. Boom! Begitu suara An Chengtian terdengar, lubang hitam itu langsung meledak dengan suara dentuman keras, berubah menjadi gelombang energi Yuan yang dahsyat, menyapu dengan dahsyat, menyelimuti seluruh perisai cahaya. Retak, retak. Di tengah cahaya hitam yang melonjak, suara renyah samar bisa terdengar. Kemudian, pada perisai cahaya itu, retakan yang terlihat benar-benar mulai muncul, dan sebuah lorong hitam juga muncul di mana perisai cahaya itu berada. Lorong hitam ini sekilas tak berdasar, dengan gelombang energi yin yang menindas memancar darinya. Di dalamnya, ada juga beberapa suara yang menggetarkan jiwa dari teriakan hantu dan lolongan serigala, seolah-olah ini adalah lorong menuju neraka. Melihat penghalang ini hancur, An Chengtian dan Zhong Zizhen tidak membuang kata-kata. Keduanya bergerak dan melesat ke lorong hitam, sosok mereka menghilang dalam sekejap. Kedua murid An Chengtian juga mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, hanya Qin Yichen, Bian Lingzu, dan tetua itu yang tersisa. Pada saat ini, Bian Lingzu tidak terburu-buru untuk masuk, tetapi malah mengalihkan pandangannya ke arah Qin Yichen, menatapnya dengan cara yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Bab 177, Memurnikan Mutiara Roh. Nona Bian, kalau Anda tidak mau masuk, saya akan masuk duluan. Merasakan tatapan aneh Bian Lingzu, Qin Yichen mengerutkan kening dan berkata. Begitu Qin Yichen selesai bicara, dia langsung berlari ke arah lorong hitam itu, dan monster yang tampak seperti anjing namun sebenarnya bukan anjing itu pun ikut mengibaskan ekornya dan mengikutinya. Berhenti. Namun, tepat saat Qin Yichen melewati sisi Bian Lingzu berteriak dingin. Tetua di belakangnya juga berjalan di depan Qin Yichen, matanya bersinar dengan cahaya tajam saat dia menatapnya. Tekanan dari seorang ahli alam roh langsung menyelimutinya. Nona Bian, apa maksudmu dengan melakukan ini? Qin Yichen mengerutkan kening, wajahnya juga menjadi gelap. Hehe, tujuanku datang ke sini berbeda dengan mereka, jadi tidak akan ada konflik di antara kita, tapi itu tidak berlaku bagi kita berdua. Bian Lingzu terkekeh, berbicara dengan santai. Nona Bian terlalu banyak berpikir. Aku hanya akan mencoba keberuntunganku, untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan satu atau dua mutiara roh yang bagus. Bagaimana mungkin aku bisa bersaing dengan Nona Bian? Qin Yichen mengutuk dalam hati betapa berhati-hatinya wanita ini. Sayangnya, karena kehadiran seorang ahli alam roh, dia tidak berani berselisih dengannya. Dia segera menunjukkan ekspresi agak takut saat berbicara. Mencoba keberuntunganmu. Kalau begitu, mengapa tidak tinggal di Deat Zone, daripada masuk ke istana bawah tanah? Melihat penampilan Qin Yichen, dengan pakaian rami yang dikenakannya, Bian Lingzu tetap tidak menurunkan kewaspadaannya. Penampilannya hanya membuatnya semakin ingin mengungkap identitas aslinya. Qin Yichen tidak menjawab. Bahkan ada butiran keringat dingin di dahinya, seolah-olah dia tidak dapat menahan tekanan dari ahli alam roh. Tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Tatapan Bian Lingzu menyapu tubuh Qin Yichen ke atas dan ke bawah, tetapi menemukan bahwa dia tidak lagi memiliki sikap seperti saat berbicara dengan An Chengtian sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dengan bingung. Akhirnya sosoknya yang anggun bergerak menuju lorong hitam itu. Paman ketiga, ayo pergi. Orang sepertimu tidak berhak memasuki istana bawah tanah. Kalau kau masuk, kau hanya akan mati. Kalau aku bertemu denganmu setelah ini, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Suara yang lebih dingin keluar dari mulut Bian Lingzu. Seolah khawatir akan keselamatan Bian Lingzu, tetua itu pun segera mengikutinya. Tepat saat kakinya hendak melangkah ke lorong hitam itu, dia tiba-tiba menoleh dan melirik Qin Yichen. Di bawah tatapan ini,
Tekanan ahli alam roh yang menyelimuti Qin Yichen tiba-tiba menjadi seperti batu besar seberat 1000 kilogram, menekan ke arah Qin Yichen. Bang! Dengan suara keras, sang tetua memasuki lorong itu tanpa menoleh ke belakang, sosoknya menghilang dalam sekejap. Sang tetua cukup percaya diri dengan metodenya. Di bawah tekanan tadi, bahkan seorang martial grandmaster tingkat ketiga akan menderita cedera parah, apalagi seorang martial grandmaster tahap awal. Namun, tetua ini terlalu percaya diri. Jika dia menoleh ke belakang sekali lagi, mungkin dia tidak akan bisa melangkah maju dengan percaya diri. Pakaian atas Qin Yichen hancur berkeping-keping akibat guncangan, berubah menjadi potongan-potongan yang tergantung di tubuhnya. Di bawah kain-kain itu, ada gumpalan otot yang kuat, dan dia bahkan tidak bergerak sedikit pun dari posisi semula. Kekuatan fisiknya begitu hebat sehingga dapat menahan tekanan hebat yang diberikan oleh seorang ahli alam roh. Hehe, jahat sekali. Qin Yichen dengan santai merobek pakaiannya yang telah berubah menjadi potongan-potongan, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum yang membuat jantung berdebar-debar. Auwo, seolah merasakan kemarahan Qin Yichen, monster di sampingnya juga melolong, wajahnya benar-benar menunjukkan ekspresi ganas. Bian Lingsu, semoga saja kau tidak jatuh ke tanganku, Qin Yichen mendengus dingin, duduk bersila, dan mengambil mutiara roh yang jatuh ke tanah. Mutiara roh ini sudah cukup baginya untuk menembus kultivasi energi spiritualnya ke alam roh. Sekarang, ia harus terlebih dahulu menembus kultivasi energi spiritualnya. Jika tidak, bahkan jika ia memasuki istana bawah tanah, ia tidak akan memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Bian Lingzu dan yang lainnya untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Selanjutnya, Qin Yichen menemukan tempat tersembunyi dan langsung mengeluarkan dua mutiara roh alam roh dan mulai melahapnya. Monster itu tampaknya sudah terbiasa dengan tindakan Qin Yichen, dan tidak menunjukkan niat untuk menghentikannya. Monster itu hanya duduk seolah-olah ingin melindunginya. Setengah hari kemudian, Qin Yichen tiba-tiba membuka matanya, cahaya menakutkan melintas di matanya. Krak, 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 saat dia menggerakkan pikirannya, beberapa puing di sekitarnya perlahan melayang. Kemudian dia berteriak pelan, maju. Buk, buk, buk. Potongan-potongan puing yang tak terhitung jumlahnya itu semua terbang menuju satu titik, menciptakan lubang yang dalam, yang menyebabkan tanah bergetar. Perasaan ini, sudah lama sekali, merasakan energi spiritual yang besar di laut pengetahuannya, sudut mulut Qin Yichen sedikit melengkung ke atas. Sekarang, dia akhirnya memiliki kemampuan untuk bersaing dengan para ahli alam roh. Terima kasih. Qin Yichen berkata kepada monster yang tampak seperti anjing tetapi sebenarnya bukan anjing. Jika bukan karena itu, dari mana dia bisa mendapatkan mutiara roh alam roh sebanyak itu untuk dilahapnya? Harus dikatakan bahwa saat ini, di luar dugaannya, energi spiritualnya hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus alam roh. Hanya saja, dengan penguasaannya yang unggul atas energi spiritual, dia tidak perlu takut bahkan saat menghadapi para ahli alam roh. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu, Xiao Bai. Sambil melirik bulu putih di keempat kakinya seolah-olah sedang menginjak awan putih, Qin Yichen memberinya nama sederhana ini terlepas dari apakah dia mau atau tidak. Silafin, Xiao Bai hanya berarti putih kecil. Nama yang sangat malas. Auwo, Xiao Bai merengek dengan menyedihkan, tetapi apakah itu akan mengubah pikiran orang ini? Tentu saja tidak. Sudah waktunya pergi ke istana bawah tanah. Qin Yichen berdiri. Begitu melangkah ke lorong hitam, Qin Yichen merasakan sensasi pusing di kepalanya. Namun, pusing ini hanya berlangsung selama 2 tarikan napas. Ketika pikirannya kembali jernih, pemandangan di depan matanya telah berubah total. Pada saat ini, di depan matanya terbentang alun-alun yang rusak, dan tatapan Qin Yichen, sesaat, terhenti pada sosok yang tengah duduk bersila di alun-alun tersebut. Hehe, karma datangnya cepat sekali, iya kan? Melihat sosok itu, senyum di sudut mulut Qin Yichen semakin mengembang. Auwo, di belakang Qin Yichen, monster mirip anjing itu juga memamerkan taringnya. Nona Bian, sungguh kebetulan. Qin Yichen memanggil dengan ringan dan berjalan langsung menuju sosok cantik itu. Kau, beraninya kau masuk. Saat ini, Bian Lingzu baru saja selesai menyerap mutiara roh. Mendengar suara itu, dia pun membuka matanya. Saat melihat Qin Yichen, sedikit keheranan melintas di matanya. Kau datang di waktu yang tepat. Paman ketigaku meninggalkan mutiara roh dari istana di depan sana. Ambilkan untukku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Namun,
Jejak keterkejutan itu segera menghilang. Bian Lingzu menatap Qin Yichen dengan dingin, lalu menutup matanya yang indah dan memerintah dengan nada yang tidak menoleransi penolakan. Seorang pemuda tak dikenal dengan kekuatan pas-pasan, meski tingkat kultivasi energi spiritualnya mengejutkan baginya, satu pandangan pada pakaiannya menunjukkan bahwa ia berasal dari negara lemah dan menyedihkan. Dengan kekuatan dan gengsi Bian Lingzu, merupakan kehormatan baginya bahwa dia memerintahkannya untuk melakukan sesuatu. Bab 178, Pukulan karena ketidakpatuhan. Oh, orang tua itu memberinya beberapa mutiara roh. Melihatnya sebagai kesempatan, dia sekarang bergegas untuk bersaing dengan An Chengtian dan yang lainnya demi harta karun. Qin Yichen terkekeh dalam hati. Itu masuk akal. Semua orang tahu identitas Bian Lingzu. Bahkan jika seseorang memasuki istana bawah tanah, mereka akan waspada terhadap status Bian Lingzu, dan hanya sedikit yang berani bertindak melawannya. Adapun perintah Bian Lingzu, Qin Yichen mengabaikannya begitu saja. Mungkin karena dia sangat ingin mutiara roh menerobos, merasakan bahwa Qin Yichen tidak berniat bergerak, Bian Lingzu membuka matanya yang indah lagi. Suara yang agak memarahi keluar. Apakah kamu tuli? Cepat pergi. Hehe, di istana bawah tanah ini, kau pikir satu kalimat bisa membuat orang lain mempertaruhkan nyawa mereka untukmu? Kau benar-benar sok hebat. Qin Yichen mencibir. Mendengar jawaban Qin Yichen, Bian Lingzu tercengang. Dia benar-benar berani membantahku. Siapakah dia? Dia adalah ahli alkimia generasi muda dari keluarga milenial. Kecantikannya yang bertaraf dunia adalah sesuatu yang dapat menumbangkan negara-negara. Banyak ahli yang berani menghadapi gunung-gunung pedang dan lautan api atas perintahnya. Namun, anak laki-laki ini, yang telah dia selamatkan dari kematian, benar-benar berani membantahnya. Apakah kamu mencari kematian? Wajah Bian Lingzu berubah dingin, matanya yang indah berkilat marah. Kematian? Bian Lingzu, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Qin Yichen mencibir. Dasar, setengah hari yang lalu, dia gemetar di hadapannya, tetapi sekarang dia berani bersikap sombong di hadapannya. Bian Lingzu sangat marah sehingga dia berdiri, dan energi spiritual yang terkonsentrasi bahkan langsung menusuk ke arah laut pengetahuan Qin Yichen. Bang! Setelah suara samar, energi spiritual Bian Lingzu menghilang, sementara Qin Yichen tetap tidak bergerak, tanpa tanda-tanda kesakitan di wajahnya. Ha? Dengan energi spiritualmu yang lemah ini, kau sudah dianggap sebagai master alkimia teratas di keluarga Bianmu. Qin Yichen mengejek. Kau memaksaku melakukan ini. Tubuh Bian Lingzu yang halus bergetar karena marah, lalu wajahnya menjadi serius. Dia tahu bahwa energi spiritualnya telah mencapai alam martial Grandmaster tingkat ketiga. Serangan energi spiritual biasa benar-benar tidak bisa memberinya pelajaran. Seketika, Bian Lingzu mengaktifkan Divine Soul Bat miliknya. Saat Divine Soul Bat berputar, energi spiritual yang kuat meraung keluar. Seperti tsunami, energi spiritual bergegas menuju laut pengetahuan Qin Yichen. Bang! Suara lain terdengar tetapi tubuh Qin Yichen tetap tidak bergerak. Bagaimana ini mungkin? Bian Lingzu terkejut. Serangan terakhir itu adalah kekuatan penuhnya. Bahkan jika kultivasi energi spiritual Qin Yichen mirip dengannya, dia seharusnya tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap serangan itu. Rasa frustrasi yang kuat membuncah di hati Bian Lingzu. Di antara generasi muda, adakah yang benar-benar dapat memblokir serangan energi spiritualnya dan tetap tidak tergerak? Bagi Bian Lingzu, ini merupakan pukulan yang cukup berat. Sejak kecil, ia dikelilingi oleh berbagai orang yang menyebutnya jenius. Jadi, kapan ia pernah menghadapi situasi seperti itu di mana ada seseorang yang lebih muda, yang bahkan lebih baik darinya? Terlebih lagi, jenius baru ini adalah seorang anak desa yang hidupnya seharusnya bergantung padanya. Bayangkan, dengan kemampuan sekecil itu, orang tua itu berani meninggalkanmu sendirian di sini. Qin Yichen terkekeh dan berjalan langsung ke arah Bian Lingzu. Mungkinkah kamu mendapat gelar jenius hanya karena wajahmu? Pada titik ini, Qin Yichen telah berjalan ke depan Bian Lingzu, napasnya bahkan jatuh di pipi Bian Lingzu. Tak tahu malu, Bian Lingzu menggertakkan giginya, dan energi spiritualnya, yang sudah setengah melangkah ke alam roh, melonjak keluar, membentuk dua jarum tipis, menusuk dengan ganas ke arah mata Qin Yichen. Mata adalah bagian yang paling rentan. Jika Qin Yichen dengan ceroboh membiarkan kedua serangan energi spiritual ini mengenainya, bahkan jika tubuh fisiknya kuat, dia akan menjadi buta. Seketika, jejak kemarahan membuncah di hati Qin Yichen.
Huff. Qin Yichen mendengus dingin, energi spiritual alam rohnya melonjak keluar, mendominasi dan langsung menghancurkan dua serangan energi spiritual itu. Ah, ketika kedua serangan energi spiritual itu dihancurkan secara brutal, Bian Lingzu bisa merasakan sakit yang tajam di benaknya. Tubuhnya gemetar, dan dia kehilangan keseimbangan, tersandung dan jatuh ke Qin Yichen. Mungkinkah kau sudah berhasil menembus ke alam roh? Pada saat ini, Bian Lingzu sangat terkejut. Lagi pula, hanya dalam waktu setengah hari, kultivasi energi spiritual orang ini telah melampaui dirinya sendiri. Perlu dicatat bahwa sejak memasuki istana bawah tanah, dia telah menahan serangan balik dari melahap mutiara roh, terus-menerus menyempurnakannya tanpa henti. Namun, dia masih dikalahkan oleh Qin Yichen. Hanya ada satu kemungkinan, Qin Yichen telah memurnikan mutiara roh kelas tinggi, mutiara roh alam roh. Ketika Bian Lingzu tiba-tiba tersadar, pipinya menempel di dada Qin Yichen, dan yang lebih memalukan, dia bertelanjang dada. Karena malu, panas di pipinya membakar wajahnya hingga merah. Ah, dasar mesum! Bian Lingzu berteriak, mengangkat lengannya yang lembut dan lentur untuk memukul dada Qin Yichen. Mata Qin Yichen membelalak, memikirkan bagaimana tetua itu memperlakukannya saat pergi tadi, dia merasakan luapan amarah. Kamu masih berani bersikap tangguh. Qin Yichen langsung mendengus marah dan menamparkan pantat montoknya. Tampar, pikiran Bian Lingzu menjadi kosong. Dasar orang desa, beraninya dia memukulku. Bian Lingzu sudah disayangi seperti permata berharga oleh keluarga Bian milenial sejak kecil. Selama 20 tahun hidupnya, kapan dia pernah mengalami penghinaan? Apalagi dipukul oleh pria asing. Ini benar-benar hal yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Kau, dia tidak berteriak, tetapi melotot padanya dengan malu dan marah. Jika tatapan bisa membunuh, Qin Yichen pasti sudah penuh dengan lubang sekarang. Kamu masih berani menatapku. Qin Yichen tidak peduli dengan perasaannya dan langsung menamparkan pantatnya lagi. Dia sudah memukulnya, jadi masih ada beberapa lagi. Meski begitu, ia harus mengakui, elastisitas bagian bawah tubuhnya sangat mengesankan. Bohong jika ia tidak ingin memukulnya beberapa kali lagi. Bian Lingzu tercengang. Dia belum pernah melihat orang yang begitu berani sebelumnya. Sampai-sampai dia tidak tahu bagaimana menanggapi situasi ini. Berteriak, jangan konyol. Itu akan membuat lebih banyak orang tahu bahwa ahli alkimia dari keluarga Bian sedang dicambuk. Itu akan membuatnya semakin ingin mati. Lepaskan aku. Bian Lingzu berteriak dalam kesedihan dan kemarahan, wajah cantiknya merah karena marah atau malu, tidak jelas yang mana. Membiarkanmu pergi bukanlah hal yang mustahil. Qin Yichen bersikap, sekarang kau memohon padaku, yang membuatnya ingin membunuhnya. Namun, kau tidak boleh membuat masalah lagi untukku. Dia jelas tidak punya nyali untuk membunuh si jenius dari keluarga Bian ini. Dia juga tidak punya nyali untuk menyakiti wanita cantik yang begitu lembut. Setelah melepaskan Bian Lingzu, Qin Yichen bergegas menuju istana bawah tanah dengan kecepatan kilat. Hari ini aku pasti akan membuatmu menyesali perbuatanmu. Suara geram Bian Lingzu terdengar dari belakang, tapi dia pura-pura tidak mendengarnya. Bab 179, Teratai Buddha. Di dalam istana bawah tanah, yang jelas merupakan reruntuhan kuno yang runtuh, bangunan-bangunan di dalamnya terpelihara jauh lebih baik daripada yang di atas. Sebagian besar bangunan masih utuh, dan istana ini setidaknya memiliki atap. Setelah masuk, perasaan tertekan itu menjadi lebih kuat. Meskipun energi Yuan Qin Yichen istimewa, saat mengedarkannya, ada perasaan tersumbat, membuatnya sangat sulit untuk bersirkulasi. Ini juga alasan mengapa Bian Lingzu tidak datang. Untuk menahan tekanan di sini, seseorang setidaknya harus berada di alam roh atau lebih tinggi. Qin Yichen bisa masuk ke dalam adalah sebuah anomali. Namun, sekarang karena kultivasi energi spiritualnya sudah mendekati alam roh, dia bisa bergerak bebas di dalam. Mengandalkan ingatan masa lalunya, Qin Yichen menggunakan teknik berjalan dari teknik kultivasi tanpa nama. Ini memungkinkannya bergerak cepat di area tersebut. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah ruangan kecil yang bobrok. Ruangan kecil ini sangat tidak mencolok dan mungil, dengan pintunya rusak dan bersandar lesu pada kusen pintu. Kamar-kamar kecil dan kumuh seperti itu jumlahnya sedikitnya 80 atau 90 di tempat ini. Jadi, satu kamar ini pasti tidak akan menarik banyak perhatian. Karena mereka yang bisa masuk ke sini semuanya adalah ahli alam roh, mereka tentu tidak akan memperhatikan ruang kecil yang bobrok seperti itu. Meski begitu,
Qin Yichen tetap memasuki ruangan. Di dalam, cahayanya lebih redup, tetapi terdengar suara air menetes di beberapa bagian. Langit-langitnya runtuh, air merembes dan menetes ke bawah. Di bawahnya, ada genangan air kecil, dan di genangan air itu tumbuh bunga merah cerah. Warnanya yang terang tampak tidak serasi dengan lingkungan sekitarnya. Secara logika, bukan hanya di istana bawah tanah, tetapi bahkan di zona kematian atau alam liar utara, bunga tidak mungkin tumbuh. Namun, bunga merah cerah ini mekar dengan subur di sini. Bunga itu mekar bagaikan bunga teratai, kuncupnya berbentuk seperti sosok manusia, batangnya seperti tanaman merambat, dan akarnya menjalar ke seluruh tanah, berakar di genangan kecil itu. Itulah teratai Buddha. Ada sebuah legenda kuno, Buddha berkata, "Jika saya tidak masuk neraka, siapa yang akan masuk neraka?" Ketika Buddha berada di neraka, bunga teratai hati mekar. Inilah, bunga teratai Buddha. Hidup ini, akhirnya aku tidak merindukanmu. Melihat Buddha lotus ini, Qin Yichen sangat gembira. Teratai Buddha mekar setiap 1000 tahun sekali. Teratai ini akan mekar selama 3 tahun, lalu layu setelah 3 tahun. Di kehidupan sebelumnya, saat Qin Yichen datang ke sini, teratai Buddha sudah layu. Bahkan saat itu, teratai Buddha yang layu itu telah memberinya kesempatan besar. Teratai Buddha adalah obat spiritual terbaik untuk memelihara energi spiritual. Dengan teratai Buddha ini, ia dapat dengan mudah menerobos ke alam roh dalam hal kultivasi energi spiritualnya. Selain itu, ia bahkan tidak membutuhkan seluruh teratai Buddha, cukup 1 kelopak saja. Teratai Buddha memiliki 9 kelopak, ditambah hati Buddha, yang merupakan kuncup bunga. Hati Buddha bahkan memiliki kegunaan yang lebih besar. Legenda mengatakan, ia bahkan dapat meregenerasi daging dari tulang yang telanjang. Selama seseorang masih memiliki napas tersisa, ia dapat menyembuhkan mereka sepenuhnya. Itu setara dengan memiliki kehidupan tambahan. Qin Yichen tentu saja tidak akan menggunakannya sekarang. Hal-hal seperti teratai Buddha adalah peluang mutlak yang datang secara kebetulan dan tidak dapat dicari. Itu akan memiliki manfaat yang lebih besar di masa depan. Dia memetik 1 kelopak, lalu dengan hati-hati membungkus sisanya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Baru kemudian dia memasukkan 1 kelopak itu ke dalam mulutnya, bersiap untuk menerobos ke alam roh. Pada saat ini, di luar, ahli alam roh yang mengikuti Bian Lingzu keluar dari dalam. "Nona muda, ada apa?" Melihat wajahnya yang penuh kebencian, dia benar-benar bingung. Bahkan Raja Kematian, An Cheng Tian, tidak akan berani bertindak terlalu jauh dengannya. Bagaimanapun, dia waspada terhadap keluarga Bian di belakang Bian Lingzu. Jadi, siapa lagi yang berani membuat nyonya mudanya marah seperti ini? "Aku ingin masuk." Bian Lingzu menggigit bibir bawahnya dengan keras, tubuhnya yang halus gemetar. Menatap ke arah kedalaman yang gelap, matanya menyala dengan api kemarahan yang berkobar. Tentu saja dia tidak akan mengatakan apa yang baru saja terjadi. Adapun Qin Yichen, yang berada di saat-saat krusial untuk menerobos, dia juga tidak tahu bahwa karena perilakunya yang sembrono, Bian Lingzu sudah mencari keberadaannya. Jika mereka bertemu, itu pasti tidak akan berakhir baik baginya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang memasuki istana bawah tanah. Tentu saja, banyak yang belum mencapai alam roh hanya bisa berdiri di luar, melihat dengan rasa iri. Ding! Setelah waktu yang tidak diketahui, suara seperti bel berbunyi tiba-tiba menyebar dari tubuh Qin Yichen. Kemudian, aura di tubuhnya mengalami beberapa perubahan khusus. Perubahan ini tak terlukiskan. Qin Yichen, meskipun matanya masih tertutup saat ini, dapat merasakan segala sesuatu di sekitarnya dalam benaknya. Bahkan setitik debu sejauh 100 meter pun dapat terlihat dengan jelas. Zing! Tiba-tiba, pedang roh terhunus, berputar keluar, terbang cepat di luar, lalu kembali di depannya. Krak, 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 di luar sana, terdengar suara-suara keruntuhan. Akhirnya aku mencapai alam roh. Qin Yichen membuka matanya, akhirnya terlihat sedikit kegembiraan di matanya. Dengan kultivasi energi spiritual alam roh, itu berarti dia sekarang memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, dan bukan lagi anak muda yang bisa didorong oleh siapapun. Di sampingnya, Xiao Bai, melihatnya bangun, datang kepadanya dan menggosok kakinya beberapa kali. "Baiklah, anak kecil." Qin Yichen mengusap kepalanya. Setelah melindunginya beberapa kali, dia dan Xiao Bai menjadi semakin dekat. Setidaknya, dia bisa yakin bahwa Xiao Bai tidak akan menyakitinya. Jika tidak,
Xiao Bai memiliki banyak kesempatan saat dia memurnikan mutiara roh. Jika dihitung-hitung, mereka seharusnya sudah hampir menemukan Raja Roh Kematian. Raja Roh Kematian adalah raja di antara roh kematian. Setelah setiap Raja Roh Kematian meninggal, Raja Roh Kematian yang baru akan lahir. Umumnya mereka yang masuk ke istana bawah tanah mengincar Raja Roh Kematian ini. Ini juga merupakan tujuan Bian Lingzu kali ini. Jika dia bisa mendapatkan mutiara rohnya, menerobos ke alam roh akan mudah. Menara itu gelap gulita. Di atas menara, energi kematian berputar-putar, hitam seperti awan dan kabut, melingkar di atas. Itu memberi semua orang perasaan yang sangat menindas. Menara ini lebih dekat ke pusat istana bawah tanah, dan pada saat yang sama, merupakan salah satu area di mana energi kematian paling terkonsentrasi. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, orang masih bisa merasakan jejak aura kuno dan perubahan yang terpancar dari menara itu. Ini adalah tempat lahirnya Raja Roh Kematian. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Yichen pernah berada di sini, bersatu dengan banyak orang untuk mengalahkan Raja Roh Kematian. Tepat saat Qin Yichen hendak melangkah maju, dia mendengar suara gemuruh datang dari menara itu, samar-samar disertai dengan teriakan hantu yang melengking. Beberapa sosok manusia segera melarikan diri dari dalam. Dilihat dari tingkat kultivasi mereka, keempat orang ini pastilah ahli alam roh. Dipaksa ke dalam kondisi menyedihkan seperti itu, sepertinya Raja Roh Kematian belum dikalahkan dan masih berada di dalam menara. Teriakan terdengar lagi dari menara, dan energi kematian mengalir deras. Itu sangat mengerikan. Qin Yichen tidak berniat bertindak lebih dulu, tetapi bersembunyi di satu sisi. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan tajam, dan saat mendongak, dia mendapati Bian Lingzu sedang melotot ke arahnya tidak terlalu jauh. Hidup memang jalan yang sempit. Tak kusangka aku akan bertemu musuhku lagi. Dia tidak pernah menyangka Bian Lingzu akan datang. Jika hanya ahli alam roh di belakangnya, dia masih punya pilihan, tetapi sekarang, dia tidak lagi punya ruang untuk bermanuver. Bukan karena dia takut. Jika Bian Lingzu ingin melawannya sampai mati, paling buruk mereka berdua akan terluka. Lagi pula, dia tidak akan kehilangan banyak hal. Lagi pula, dia sudah mendapatkan teratai Buddha. Selain itu, mutiara roh berusia 1000 tahun milik Raja Roh Kematian bukanlah sesuatu yang penting baginya. Bab 180, Saling Mengeksploitasi. Bian Lingzu akhirnya tidak datang langsung untuk menghadapi Qin Yichen. Sepertinya dia ingin mendapatkan mutiara roh Raja Roh Kematian sebelum menyelesaikan masalah dengan Qin Yichen. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia dicambuk, dan itu pun oleh seorang pria dewasa. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat diterimanya. Swiss. Dengan suara pedang, Zhong Zizhen tiba. Di sampingnya ada seorang tetua yang mengenakan jubah alchemy master. Ahli alkimia wajah hantu, Shen Hebai. Melihat keduanya ini, wajah Bian Lingzu berubah drastis, jelas sangat waspada terhadap orang ini. Zhong Zizhen mungkin telah menunjukkan tanda-tanda berusaha menyenangkannya di hadapan Raja Kematian, tetapi dalam menghadapi manfaat yang sebenarnya, kecantikan apapun hanyalah awan yang berlalu. Lagi pula, dengan kekuatan absolut, kecantikan macam apa yang tidak bisa didapatkan seseorang. Sekarang, dia memiliki Ghost Face Alchemy Master di sisinya. Master alkimia wajah hantu, Shen Hebai, juga merupakan tokoh terkenal di benua tengah. Awalnya, ia adalah seorang master di menara alkimia, tetapi dikeluarkan karena meneliti obat-obatan jahat. Kemudian, ia mengubah identitasnya dan menjadi master alkimia wajah hantu saat ini. Kekuatannya adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Keduanya biasanya tidak tampak memiliki hubungan yang erat, tetapi sekarang mereka berjalan bersama. Tentu saja ini menjadi kejutan. Tidak menyangka Nona Bian akan datang selangkah lebih maju lagi. Setelah Zhong Zizhen tiba, dia melirik Qin Yichen dan kemudian berkata kepada Bian Lingzu, tampak agak acuh tak acuh. Mengapa kau tidak mencari pedang badai api emasmu? Apa yang kau lakukan di sini? Bian Lingzu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Sayangnya, pedang itu tampaknya berada di tangan Raja Roh Kematian. Jelas, Zhong Zizhen datang ke sini setelah menerima informasi yang pasti. Wajah cantik Bian Lingzu berubah lagi. Jelas terlihat bahwa Zhong Zizhen dan Shen Hebai telah bekerja sama. Ini adalah masalah yang sangat pelik, terutama karena dia tidak mempunyai cadangan di sisinya saat ini. Sambil berpikir demikian, dia tanpa sengaja melirik Qin Yichen yang sedang menonton pertunjukan itu dengan geli.
Setelah ekspresinya berubah beberapa kali, dia akhirnya melengkungkan bibirnya dan berkata, "Sepupu, kamu bilang kamu akan mendapatkan mutiara roh Raja Roh Kematian untuk adik perempuanmu. Kamu tidak bisa menipuku." Sepupu, mendengar suaranya yang begitu merdu hingga terasa di tulang-tulangnya, seluruh tubuh Qin Yi Chen bergetar. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan menemukan bahwa dialah satu-satunya orang di sana. Dia menunjuk hidungnya sendiri, penuh keterkejutan saat bertanya, "Aku. Apa yang terjadi? Kapan dia menjadi sepupunya? Kapan aku berjanji untuk memberinya mutiara roh Raja Roh Kematian?" Melihat senyum nakal di wajah Bian Lingzu, Qin Yi Chen tiba-tiba mengerti. Bian Lingzu ingin menariknya ke kubunya untuk menghadapi Zhong Zizhen dan Shen Hebai. Bagaimanapun, musuh jelas terlalu kuat dan mereka terlalu lemah. Namun, melihat tatapan tidak bersahabat dari Zhong Zizhen, Qin Yi Chen tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, Zhong Zizhen tidak akan mempercayainya. Ingin memanfaatkanku. Bibir Qin Yi Chen melengkung dingin, lalu dia mendekati Bian Lingzu dan berkata dengan nada main-main, "Sepupu. Oh, kamu pasti ingat, kamu bilang kamu akan menikahiku saat kita kembali kali ini." Sekarang giliran Bian Lingzu yang kebingungan. Berani sekali menggodaku di depan banyak orang. Namun ironisnya, dia tidak bisa marah sekarang. Jika dia marah, tipu muslihat itu akan terbongkar, dan saat itu, dia mungkin tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan mutiara roh. Jika dia tidak dapat membuat Zhong Zizhen dan yang lainnya waspada, mereka mungkin akan bergerak melawannya sekarang juga. Orang-orang seperti Zhong Zizhen dan Shen Hebai jelas jauh dari kata orang suci. Mereka tidak peduli jika dia berasal dari keluarga milenial, mereka pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Namun sekarang berbeda. Paman ketiganya dapat menahan Zhong Zizhen, dan jika dia bekerja sama dengan Qin Yi Chen, yang kultivasi energi spiritualnya telah mencapai alam roh, mereka hampir tidak dapat menahan Shen Hebai. Jika mereka bertarung, tidak akan ada pihak yang diuntungkan, yang ada hanya pihak lain yang diuntungkan. Tujuan Nona Bian adalah mutiara roh berusia 1000 tahun, dan tujuanku adalah pedang badai api emas. Mengapa kita tidak bekerja sama? Tidak ada sedikit pun kemarahan di wajah Zhong Zizhen, sebaliknya dia mengajukan usulan. Tak lama kemudian, kelompok itu mencapai kesepakatan. Karena mereka semua tahu bahwa dengan hanya mengandalkan satu pihak, mereka pasti tidak akan mampu menghadapi Raja Roh Kematian. Namun, hanya Qin Yi Chen yang tahu apa niat sebenarnya Zhong Zizhen. Lagi pula, selama dia mendapatkan pedang badai api emas, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya. Sungguh menggelikan bahwa gadis konyol ini benar-benar menyetujui persyaratannya. Semua orang ini, masing-masing menyimpan rencana mereka sendiri. Cek-cek, tetapi saya tidak seharusnya bicara. Saya sama seperti mereka. Hanya saja saya menginginkan mutiara roh Raja Roh Kematian dan pedang badai api emas. Tentu saja, tampaknya agak tidak realistis sekarang, tetapi pedang badai api emas pasti dapat direnggut. Begitu mereka mendekati menara, Qin Yi Chen merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba mengebor ke dalam tubuhnya. Dia berdiri agak jauh di belakang Bian Lingzu. Melihatnya berjalan sendirian di sini tanpa berubah warna, membuat semua orang mulai menganggapnya serius. Lagi pula, melawan tekanan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh bunga yang terlindungi. Bang! Zhong Zizhen menendang gerbang menara hingga terbuka dengan satu kaki. Seketika, aura dingin menerpa wajah mereka, dan puluhan pasang mata menatap ke arah mereka. Sebenarnya ada beberapa lusin roh kematian berambut hitam, dan dilihat dari aura mereka, mereka tidak lemah. Aula besar itu redup dan berkabut, dengan kerangka-kerangka kuno serta tulang-tulang yang baru ditambahkan, baju besi yang rusak, dan pedang patah berserakan di sana-sini. Berita-berita ini menambahkan tulang-tulang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang datang ke sini sebelumnya. Selama bertahun-tahun, jumlah individu kuat yang datang ke istana bawah tanah untuk mencari harta karun tidaklah sedikit, dan hampir semuanya tewas di sini. Pemandangan mengerikan ini membuat semua orang merasakan firasat buruk. Di tengah aula besar berdiri roh kematian yang memancarkan cahaya merah, dengan mata merah dan rambut merah, menunjukkan identitasnya. Dia tidak lain adalah Raja Roh Kematian. Tubuhnya 5 atau 6 kali lebih besar dari roh kematian di sekitarnya, sangat kekar, memberikan dampak visual kepada orang-orang yang melihatnya seolah-olah kebal terhadap pedang dan bilah pedang. Yang lebih menarik perhatian semua orang adalah pedang panjang yang diselipkan di belakangnya. Meskipun sudah ada di sana selama 1000 tahun,
Tempat itu masih sangat bersih. Bilah pedang itu panjangnya lebih dari 1 meter, seindah kristal giok, dipenuhi pola yang rumit dan mendalam. Aura kuno dan kuat juga terpancar dari pedang ini. Pedang badai api emas. Mata semua orang tertuju pada pedang panjang itu. Itu adalah senjata roh milik pendekar pedang terkuat di wilayah utara. Bunuh. Jantung Zhong Zizhen berdebar kencang. Dia langsung memimpin dan menyerang, dengan satu tebasan pedang, roh kematian jatuh. Lagi pula, dia tampaknya satu-satunya yang menggunakan pedang di sini. Dia merasa tidak ada yang akan bersaing dengannya untuk mendapatkan senjata roh ini. Lengkungan kejam muncul di sudut mulutnya saat dia sudah memikirkan apa yang akan terjadi begitu dia mendapatkan senjata roh ini. Di sisi lain, paman ketiga Bian Lingzu mengayunkan lengan bajunya, langsung menghancurkan roh kematian demi roh kematian. Dengan satu lengan baju, ia memiliki kekuatan untuk membelah batu dan memecahkan emas. Qin Yichen, Shen Hebai, dan Bian Lingzu mengikuti dari belakang, menggunakan energi spiritual mereka untuk langsung menembus laut pengetahuan roh kematian demi roh kematian. Begitu laut pengetahuan mereka hancur, mata mereka meredup, lalu mereka jatuh lemas. Dapat dikatakan mereka melakukan pembunuhan secara tak terlihat.